Selamat siang pemirsa, inilah info terkini Soranet TV bersama saya Silve. Pemirsa, Satuan Tugas Satgas Penertiban Aset Daerah Kabupaten Manggarai melakukan pembongkaran paksa pilar beton yang telah dipasang kawat berduri di tanah milik Pemda yang diklaim oleh sekelompok warga di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu 29 Juni 2022. Terpantau di lokasi Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Manggarai membongkar semua pilar yang telah ditanam di atas tanah milik Pemda Manggarai seluas 16 hektar yang berlokasi di Nangabanda, Kecamatan Reok. Herdin Bahrun, salah satu warga Reok, kepada awak media mengaku bahwa ia merupakan salah satu ahli waris dari Supandri berhak atas kepemilikan lahan yang ada di Nangabanda. Menurut dia, walau tidak mengantongi dokumen kepemilikan yang sah, berdasarkan sejarah keturunan Supandri sejak Juli 2021, ia memasang pilar di Nangabanda. Dikatakan Herdin, pembongkaran pilar yang dilakukan oleh Pemda Manggarai sangat tidak manusiawi. Lebih lanjut, kata Herdin, ia akan mengugat Pemda di Pengadilan Negeri Ruteng agar status kepemilikan lahan yang ada di Nangabanda lebih jelas. Dalam menurut yang kami hari ini adalah cara pemerintah tidak baik, tidak secara manusiawi, karena harusnya ada sosialisasi dulu dengan saya, karena saya melakukan pembakaran ini kan mulai dari 2021 bulan 7 sampai dan sekarang tidak pernah ada daripada pihak pemerintah setempat ini mengundang saya untuk klarifikasi kenapa dibangunnya pagar seperti ini, dibangunkan apa seperti ini. Tidak ada. Tiba-tiba saja muncul surat pertama itu dari wakil bupati tembus ke Camat Reok menyatakan bahwa segera tidak boleh melakukan aktivitas di atas tanah Pemda dan segera membongkar segala sesuatu bangunan di tanah Pemda. Nah, kami balas dalam suratnya itu tidak mencantumkan kepemilikan daripada Pemda. Di kantor camat. Kita datangi kantor camat. Tidak tercantum di dalam surat bupati atau camat itu tidak mencantumkan hak kepemilikannya atau surat nomor kepemilikannya, baik di sertifikatnya ataupun nomor aset atau yang lain-lainnya. Dokumen itu kita hanya berdasarkan sejarah dan berdasarkan peristiwa 87, di mana pada saat itu di 87 itu hadir Muspika. Muspika itu hadir Bapak Camatnya, Bapak Masih Mansur, Polseknya. Selanjutnya kami akan menggugat atau bagaimana secara manusia juga kami buat, karena ini kami tidak terima dengan hal seperti ini. Karena pada saat yang bersamaan waktu ya, itu kami ada urusan di pengadilan, jadi kami tidak sempat hadir. Ya. Nah, saudara saya tidak hadir. Nah, tidak hadirnya waktu itu kan ada halangan, tapi yang lain kan hadir. Om Mansur, Om Indra, mereka semua itu yang diundang hadir. Nah, tapi di acara mereka di Ruteng itu kami tidak tahu apa hasil daripada keputusan waktu itu, kan begitu. Nah, ketika setelah itu datang sudah surat sekarang ini. Surat yang tadi malam kami terima jam 4 sore. Kemarin sore itu pemberitahuan seperti ini. Tetapi kita kan ya untuk kita pikir klarifikasi dulu lah untuk mencapai mufakatnya, apa memang benar pemerintah itu punya hak prioritasnya pemerintah atau kami. Di hadapan para petugas, Herdin melakukan aksi sumpah dengan cara mengambil tanah lalu dimakannya. Menurut Herdin, sumpah ini merupakan sumpah antara Goa dan Bima, di mana Bima tidak akan menindas terhadap keturunan Goa di Reo terkait hak orang Goa. Sesuai dengan sumpah janji antara Goa dengan Bima, di mana waktu itu tidak boleh menindas terhadap warga Goa. Kalau menindas, maka terjadi sumpah. Sumpahnya terlidah ke pantat lidah. Saya akan makan tadi. Siapa yang mengambil hak kami akan merasakan itu. Demi Allah, saya makan tanah. Lihat itu. Sudah, puas. Sementara Disman, putra bungsu Haji Arifin Manasa, kepada media ini menjelaskan cara yang dilakukan oleh pemerintah saat ini secara sewenang-wenang melakukan pembongkaran terkait pilar yang telah ditanam pada lahan tersebut. Menurut Disman, walaupun secara dokumen atau sertifikat belum dimiliki atas lahan tersebut, tetapi kewajiban terhadap negara berupa pembayaran pajak selalu dibayarkan.
Sebelumnya, kata Disman, ia menemui Wakil Bupati Manggarai Heri Ngabut untuk membahas terkait tanah di Nangabanda Reo. Kekuatan Negara itu penguasaan hukum. fisik, administrasinya Administrasi ada. kami Hanya soal ada. sertifikat kami Apa bagus, coba? tapi selama Ini mencegah. namanya rebutan. Kita mau bicarakan itu, Pak Wakil tidak pernah beri kita ruang. Kemarin saya hadir diskusi di kantor dengan Pak Wakil. Dia janjikan nanti kan ada diskusi, tapi apa? Kemarin kami dapat surat mau eksekusi. Sementara itu, secara terpisah, pemerintah Kabupaten Manggarai melalui asisten pemerintah dan Kesraf Frumensius LTKdo bersama Kepala Bagian Administrasi Tata Pem Setda Kabupaten Manggarai Karolus Mance dalam konferensi pers menjelaskan pengamanan lahan Nangabanda, Pemda sebelumnya telah mengeluarkan surat kepada para pihak melalui Camat Reog. Menurut Frumensius, sesuai dengan agenda, pada Rabu 29 Juni 2022, Satgas Penertiban Aset dari Pemda Manggarai melakukan pengamanan terhadap aset negara di Nangabanda Reo. Setelah dilakukan pengamanan, sambung Frumensius, Satgas Penertiban Aset selanjutnya melakukan pemasangan pilar sebagai bentuk kerja awal. Itu merupakan petunjuk dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Pengamanan aset Nangabanda dalam kapasitas kami sebagai Ketua Tim, kami menyampaikan bahwa pada hari ini adalah agenda dari tim untuk melakukan pengamanan di lapangan. Pemberitahuan informasi sudah disampaikan ya, kepada para okupan, kepada para pihak melalui Pak Camat Reo, Wasekcam, dan tim di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, kami juga sudah menginformasikan kepada mereka agar hadir di lapangan pada saat tim akan melakukan aktivitas. Sesuai dengan agenda, pada hari ini secara garis besar ada dua aktivitas yang kami lakukan. Pertama, kami membongkar pilar-pilar yang dipasang oleh para okupan. Ada 2 titik dan itu sudah dilakukan. Kemudian pada kesempatan yang sama kami juga melakukan pemasangan pilar pada beberapa titik sebagai bentuk kerja awal sebagaimana disarankan oleh BPN. Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Tata Pem Setda Kabupaten Manggarai Karolus Mance mengatakan bahwa pemerintah tidak serta-merta melakukan pengamanan atas lahan di Nangabanda tanpa melakukan kajian-kajian yang panjang. Dijelaskan Mance, pengamanan tanah di Nangabanda melalui kajian empiris bagaimana status kepemilikan tanah di Nangabanda sebelum kemerdekaan Indonesia. Nangabanda, jelas Mance, merupakan tanah negara yang bebas tidak dimiliki oleh salah satu gendang. Ia juga menjelaskan tanah Nangabanda di bawah penguasaan Dalu Reog, Muhammad Marola di bawah pengendalian Raja di Ruteng. Dikatakan Mance, zaman penjajahan tanah Nangabanda digunakan sebagai landasan udara untuk penerbangan helikopter. Menurut undang-undang, jelas Mance, semua aset milik kolonial setelah kemerdekaan dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Jelaskan begini, biar juga menjadi terang menerang, karena setiap orang menarasikan berdasarkan kebenarannya. Saya hanya memastikan begini, bahwa pemerintah tidak ujuk-ujuk tadi melakukan pengamanan dan penertiban aset. Pemerintah daerah melalui kajian yang cukup panjang. Yang pertama, kajian kita itu dari aspek empiris. Aspek empiris ini, yang pertama kita juga melihat undang-undang yang mengatur tentang keberadaan Nangabanda ini. Yang pertama kita menelisiki dulu status tanah Nangabanda sebelum kemerdekaan. Karena bagi orang Manggarai, soal omong tanah itu ada gendangnya oleh Lingkon Peang. Pemda mau mengetahui apakah Nangabanda itu bagian dari Lingko salah satu hak komunal adat atau tidak. Lalu kita mendatangi beberapa tokoh dan memang menemukan jawaban bahwa sebelum kemerdekaan Nangabanda itu adalah tanah negara bebas yang tidak dimiliki oleh salah satu gendang. Dengan demikian, ketika omong tentang gendang nona Lingkon Peang itu terbantahkan. Itu yang pertama.
Lalu yang kedua, setelah para penjajah datang, mereka menggunakan Nangabanda ini sebagai tempat landasan udara untuk penerbangan helikopter Hawk mereka punya. Dan undang-undang mengatakan begini, bahwa semua aset milik kolonial setelah kemerdekaan itu dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian, ketika dulu kemerdekaan sudah ada pemerintahan sebuah praja, ada Dalu di sini, ada raja di Ruteng, dan Nangabanda itu di bawah pengendalian pengawasan Dalu Reog, yaitu Pak Muhammad Marola. Setelah pemerintahan sebuah praja masuk ke pemerintahan Republik Indonesia, maka semua aset pemerintah sebuah praja itu menjadi milik pemerintah daerah. Dengan lahirnya undang-undang tentang pembentukan kabupaten di Nusa Tenggara, termasuk Kabupaten Manggarai. Kajian empiris berdasarkan undang-undang ini tidak kita juga serta-merta adopsi. Coba kita menelisiki dokumen-dokumen yang mengatakan bahwa ada aktivitas pemerintah di atas tanah Nangabanda. Lalu kami menemukan dokumen. Kami coba melihat itu sejak tahun 1985 ada perorangan-perorangan, mereka mengajukan HGU kepada pemerintah daerah. Dan pada saat itu pemerintah daerah mengeluarkan melalui camat menyetujui untuk mereka memanfaatkan tanah Nangabanda. Itu artinya ada bentuk pengakuan. Dan ketika HGU itu keluar oleh pemerintah, tidak ada satu pun para okupan yang tadi ini datang mengklaim bahwa ini kami punya tanah. Pada tahun 1989, saya bilang, ada 4 orang para okupan yang mereka mengokupasi tanah di Nangabanda. Lalu pada zaman itu, camatnya itu Pak Maksi Mansur melakukan mediasi kepada 4 orang para okupan, dipanggil. Dan dihadirkan juga, yaitu Dalu Reog, Pak Marola, sebagai pelaku sejarah, masih hidup waktu itu. Dan kan beliau masih ada tapi sudah tua. Di sana diputuskan bahwa tanah ini milik pemerintah. Lalu para 4 orang para okupan mereka membuat pernyataan mengakui bahwa memang tanah ini dulu bekas lapangan terbang dan dengan demikian ini tanah milik pemerintah. Ada tanda tangan, ada bukti. Itu tadi yang sempat kita sedikit bertengkar di bawah, tapi kan tidak diberi kesempatan untuk kita menjelaskan itu. Demikian info terkini Suara Net TV, saya Silve pamit, selamat siang dan sampai jumpa.